Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ketujuh, babu adabi qada'il hajat, bab tentang adab membuang hajat, hadis yang ke-86. Wa anha, dan darinya. Siapa periwayat sebelum hadis ini kemarin? Hadis ke-85 yang meriwayatkan adalah siapa? Wa anha. Kalau belakangnya ha, dhamirnya ha, cewek, dari Siti Aisyah. Wa anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti, apabila beliau keluar setelah menunaikan buang air besar, qala, beliau berkata atau berdoa, ghufranaka, aku mohon ampunanmu. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh imam yang 5, wa sahhahahu Abu Hatim, dan disahihkan oleh Imam Abu Hatim, wal Hakim, dan Imam Hakim. Bisa dipahami maksud dari hadis ini? Jadi hadis ini menceritakan tentang bacaan setelah keluar dari kamar mandi. Kalau bacaan untuk masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sudah hafal semua? Kok enggak yakin jawabnya? Kalau belum hafal, ditulis di kertas, ditempel di kamar mandi. Sudah lewat berapa hadis belum ditempel, baru doa setelah wudhu yang dibaca. Nah, hari ini kita membahas tentang apa yang diucapkan setelah keluar dari kamar mandi. Kita baca syarahnya. Yang pertama, ghufranaka. Ini bacaan yang dibaca setelah keluar mandi. Kalau dulu waktu kita masih TK, doa keluar kamar mandi diajarinya gimana dengan guru-guru kita? Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Nanti itu ada syarahnya. Sekarang kita bahas ghufranaka. Ini doa yang lebih singkat. Jadi kalau misalkan ada yang baru masuk Islam, ada yang mu'alaf, baca alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, kok cek panjangnya? Nah, boleh pilih yang paling singkat, ghufranaka. Kebetulan hadisnya juga lebih sahih, jadi bisa agak gaya sedikit. Keluar dari kamar mandi, ghufranaka. Kenapa kok pilih yang lebih pendek? Lebih sahih. Kenapa kok enggak pilih yang panjang? Belum hafal. Ghufranaka itu artinya aku memohon ampunanmu wahai Rabbku. Maghfirah, ampunan. Jadi maghfirah itu artinya ampunan. Bukan maghfirah mantan pegawai toko Gladys yang baru menikah kemarin ya. Maghfirah itu artinya ampunan. Nah, ampunan yang dimaksud di sini adalah menutupi dosa dan memaafkannya. Jadi ketika kita mengucapkan ghufranaka, itu fungsinya dua. Yang pertama ditutupi dosanya, yang kedua diampuni dosanya. Dua-duanya perlu. Jadi kamu kalau mohon ampun kepada Allah itu jangan cuma minta diampuni saja, tapi sekaligus minta ditutupi dosanya. Bayangkan kalau misalkan kamu mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosamu, tapi kesalahanmu tetap dibuka. Misalkan dulu kamu pernah mencuri, contohnya. Ya Allah, dulu saya pernah mencuri, ampuni dosa saya ya Allah. Oleh Allah diampuni dosa kamu sebagai seorang pencuri, tapi status kamu sebagai seorang pencuri itu tidak dihilangkan, tidak ditutupi oleh Allah sehingga banyak orang tahu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu adalah wujud bukti kebaikan Allah. Kalau mau jujur-jujuran, berapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Tapi dengan kebaikan Allah, dosa-dosa ini ditutupi oleh Allah. Mungkin bisa jadi kalau kalian tahu dosa sesama temannya, mungkin gak respect dengan temannya.
Misalkan kalian tahu dengan dosa yang pernah saya lakukan, yang Pak Denny lakukan, orang tua lakukan, guru-guru lakukan, ini dibuka oleh Allah, dosa-dosa yang pernah dilakukan, belum tentu kalian akan punya respek dan hormat yang sama dibandingkan dengan dosanya ditutupi. Maka ini kebaikan Allah. Allah menutupi dosa kita, maka kita jangan pernah mengumumkan dosa kita kepada orang lain. Apalagi pengumuman, alhamdulillah saya saat ini sudah bertobat, dulu saya hobi selingkuh umpama. Itu gak usah diomongin gitu loh. Ditutup gitu. Kenapa? Karena Allah sendiri menutup aibmu, kenapa kamu membuka aibmu? Bahkan ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ingin melakukan pengakuan dosa, mau diakui dosa-dosanya, Rasulullah itu pura-pura tidak mendengar. Bahkan Rasulullah berusaha untuk menghentikan orang tersebut bercerita. Yang mana orang ini bercerita di masa lalu pernah berzina dan lain sebagainya. Rasulullah cenderung menghindari untuk mendengarkan cerita tersebut, bahkan ada usaha untuk menggagalkan orang tersebut cerita. Nah, itu jadi ghufranak, ini luar biasanya hadis Nabi. Belajar doa keluar toilet, tapi filosofinya sangat banyak, bahwa ternyata keluar dari toilet ini mohon ampunan kepada Allah. Pembelajaran di situ tidak cuma minta diampuni, tapi ditutupi dosa-dosanya. Bayangkan kalau misalkan Luqman ini dosa-dosanya ketahuan. Masya Allah. Yang kedua, bacaan ghufranaka ini diucapkan ketika selesai dari buang hajat. Jika di dalam bangunan, seperti contoh di kamar mandi, maka kalimat ghufranaka ini diucapkan ketika keluar dari kamar mandi. Nah, kemudian jika di luar bangunan, maka diucapkan ketika berpisah dari tempat. Jadi di mana tempat kamu buang hajat, misalkan di sungai, maka setelah menjauh dari sungai baru kalimat ghufranaka ini dibaca, bukan dibaca di seputar area tempat kamu buang hajat. Jadi adabnya kalau mohon ampun kepada Allah itu keluar dulu dari tempat yang najis, jangan berada di tempat yang najis. Itu adabnya. Kemudian yang ketiga, hukum mengucapkan ghufranaka setelah buang hajat adalah sunnah. Jadi ghufranaka itu hukumnya sunnah. Jangan sampai kamu ada orang dari toilet keluar dari kamar mandi, gara-gara nggak baca ghufranaka terus kamu bilang ini haram ini sesat ini. Kenapa nggak baca ghufranaka? Karena hukumnya sunnah ya. Kemudian yang keempat, maksud bacaan ini adalah karena ketika seseorang telah berhasil menunaikan hajatnya, pertama, ia telah mengeluarkan gangguan. Hajat itu kan gangguan. Bayangkan pipismu kalau tidak keluar, itu bagaimana menyiksa dirimu? Bagaimana kotoran air besarmu itu tidak keluar, itu gimana menyiksa dirimu? Jangankan buang air besar, anginnya saja tidak keluar, itu jadi penyakit. Loh, orang saya punya tetangga dulu, tidak bisa buang angin, dioperasi itu habis jutaan loh. Hanya gara-gara tidak bisa buang angin. Apalagi situasi kondisi sekarang, lebih dihargai orang yang buang angin daripada orang bersin. Ada orang bersin semua takut lari, ada orang buang angin semua nggak takut. Jadi orang buang angin lebih terhormat daripada orang bersin. Zaman COVID. Coba kumpul rame-rame gini, tahu-tahu ada yang bersin kabur langsung. Tapi ada yang buang angin, paling cuma rame ya. Selanjutnya, yang pertama berhasil menunaikan hajatnya. Pertama dia telah mengeluarkan gangguan yang ada di dalam tubuhnya. Ini harus disyukuri karena gangguan ini bisa keluar. Kemudian yang kedua, mengingat akan dosa yang ia miliki. Karena sejatinya ketika kita buang hajat itu menunjukkan siapa diri kita. Kita asalnya dari sesuatu yang menjijikkan, kemana-mana membawa sesuatu yang menjijikkan, dan ketika kita mati nanti akan menjadi benda yang menjijikkan. Kita berasal dari sesuatu yang menjijikkan. Semua semulia-mulianya orang, dari tokoh nasional sampai orang miskin yang melarat yang ada di pedalaman-pedalaman, dari orang yang paling baik sampai penjahat, itu semuanya asalnya dari nutfah. Nutfah itu artinya sperma. Semua manusia berasal dari sperma. Menjijikkan atau tidak? Kalau tidak menjijikkan, kira-kira ada nggak yang mau dikasih sperma? Ayo, siapa yang mau? Nggak ada kan gitu.
Ayo, siapa yang mau maskeran mungkin? Kan nggak mau. Nah, menunjukkan bahwa ini menjijikkan. Dan itulah asalnya kita. Gitu. Kita setiap hari kemana-mana membawa sesuatu yang menjijikkan. Di kandung kemih kita airnya menjijikkan. Ada nggak yang mau berbagi, dikasih? Oh, ini sudah nggak zaman jus jeruk teh manis ya kan? Sekali-kali ganti yang original. Dikasih air urin, air pipis, nggak mau kan? Atau mungkin mau dikasih breakfast. Sarapan apa? Berasal dari dalam perut, dari kita untuk kita. Itu kan menunjukkan kita menjijikkan. Sehebat apapun kita, di dalam perut kita ada kotoran yang menjijikkan. Dan nanti ketika kita mati, kita akan jadi bangkai. Bahkan ketika kita mati, anggota tubuh kita pun nggak ada orang yang mau. Contoh, ya kan? Orang itu biasanya seneng yang asli-asli. Kamu kalau dikasih emas, lebih seneng emas asli atau emas palsu? Asli. Uang asli atau palsu? Asli. Bahkan tas, ada tas yang asli, ada yang tembakan. Lebih seneng yang mana? Yang asli, bener ya. Tapi kalau misalkan kamu mau pasang gigi, pilih yang asli atau yang palsu? Misal ada orang datang ke dokter gigi, Lukman lah, dok, saya mau pasang gigi dok, ini udah copot. Dokternya bilang, oh kebetulan kemarin baru ada orang yang meninggal, giginya bisa dipasangkan, dicoba. Mau apa enggak? Giginya aja dia nggak mau, belum yang lainnya. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu sangat menjijikkan. Asalnya dari benda yang menjijikkan, kemana-mana membawa sesuatu yang menjijikkan, dan ketika mati nanti akan menjadi barang yang menjijikkan. Maka apa yang mau disombongkan sebagai seorang manusia? Sehingga diajarkan ketika keluar dari kamar mandi, kita lihat kotoran kita lihat air urin kita lihat feses kita, tinja kita, maka di situ kita sadar berapa banyak keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang kita perbuat, dan itu juga mengingatkan bahwa kita ini bukan makhluk yang patut untuk sombong, karena ternyata kita sendiri kemana-mana bawa benda yang menjijikkan. Maka untuk itu diajarkan oleh Rasulullah, ucapkan ghufranaka, mohon ampunan kepada Allah atas semua hal-hal menjijikkan yang pernah kita lakukan. Maksiat, dosa itu kan menjijikkan semua. Itu kita mohon ampunan kepada Allah. Itu yang kedua ya, mengingat akan dosa yang ia miliki. Pertama, bersyukur karena telah mengeluarkan gangguan di dalam tubuh. Kedua, mengingat akan dosa yang ia miliki. Yang ketiga, meminta kepada Allah supaya diringankan atas gangguan dari dosa tadi. Jadi mohon, kalau orang menghindar dari dosa tidak bisa, tapi kalau mohon supaya diringankan dari cobaan dosa, itu bisa. Ya gimana mau menghindar dari dosa? Buka YouTube, niatnya mau nonton pengajian, iklannya iklan TikTok. Lah gimana mau menghindar dari dosa? Maka tinggal ketika TikToknya itu keluar, yang joget-joget itu keluar, maka tinggal bagaimana kita. Cantik ya, nah itu dosa ya kan. Tapi kalau kita ganti, maka di situ kita ringankan dosa kita. Yang repot lagi udah cantik malah di searching lagi, dicari lagi, ini mana aplikasinya. Kalau perlu saya perlu kenalan ini dengan yang buat TikTok gitu. Jadi itu minta diringankan dari perbuatan dosa. Maksudnya kita sendiri itu betul-betul menjaga diri kita supaya menghindari dosa. Terhindar dari dosa tidak mungkin, tapi berusaha menghindari dosa itu sangat dimungkinkan dan sangat bisa. Yang kelima, tadi syarahnya yang keempat. Yang kelima, adapun bacaan setelah buang hajat, yaitu alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Ini berasal dari hadis yang dhaif, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis ke-301, sanadnya dhaif. Bisa dilihat di keterangan Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam Minhahul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Fi Syarhi Bulughil Maram. Itu ada penjelasannya. Jadi sekali lagi, kalau alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani, hadisnya lebih dhaif. Kalau ghufranaka hadisnya sahih. Jadi tidak apa-apa misalkan keluar gaya-gaya ghufranaka. Loh kenapa kok ghufranaka? Oh sahih hadisnya ya kan. Kenapa kok enggak alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani? Pertama, dhaif. Kedua, belum hafal. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Enggak ada pertanyaan?
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan dan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena butuh iya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.